Hai semua, kembali lagi di tutorial Whack-A-Mole dengan Python dan Pygame. Di video kali ini kita bakalan coba buat membuat collation ya. Jadi nantinya ketika kita gunain kursor kita buat ngeklik mole-nya, nah nantinya kita pengen bikin collation. Jadi kalau misalkan coba saya jalanin kodenya. Nah, ini kan ini kita masih awal-awal masih di sini ya. Nah, nanti kita bakal bikin countdown juga biar ngebikin pas countdown-nya habis dia bakal nempatin salah satu dari tanah ini ya. Nah, pertama kita bakal bikin collision dulu. Jadi nantinya ketika kita klik ininya, tikusnya, mole-nya. Nah, jadi kita tuh pengen ibaratnya mungkin pas kita klik kan otomatis dia kan bakal kena gitu. Nanti dia bakal pindah tempat. Nah, setelah itu nantinya tuh itu juga dibutuhkan buat kita tuh untuk mencetak skor. Jadi nanti pas setiap kali kita berhasil untuk memukul mole-nya, nah kita berarti mendapatkan skor gitu. Oke. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita bisa ngecek di sini. Jadi di sini kita ngecek apakah mouse button down dan kita klik kiri. Nah, kita bisa gunain mole rect dan kita bisa gunain collide point. Jadi collide point ini akan mengecek collision antara rectangle dari mole dengan poin kursor. Nah, karena kita sudah ada mouse pose ya, ini yang untuk apa namanya palunya. Nah, jadi kita bisa taruh di sini mouse pose. Oke, dan ini dia mengembalikan boolean. Jadi kita bisa cek boolean itu ya true dan false ya. Jadi kita bisa cek dengan if mole rect.collide point sama mouse pause. Jadi kalau misalkan mole rect-nya ini dia collide sama posisi kursor mouse atau sama palunya. Nah, untuk pertama coba kita bisa cek dengan kita print collide. Oke, coba kita jalanin kode kita. Kita klik. Oke, kenapa nggak muncul? Sorry, kenapa nggak muncul ya? Kenapa tidak muncul? Itu udah bener deh. Coba saya jalanin lagi. Ini dia, udah muncul. Tadi nggak tahu kenapa nggak muncul, mungkin tadi agak sedikit error. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah, kodenya sudah ada ya. Nah, jadi collide. Jadi setiap kali saya mukul, nah dia collide. Mukul, dia collide. Setiap kali mukul, dia collide. Nah, nanti ini berguna untuk kita pas nanti membuat skor. Nah, tapi di video kali kita akan pertama kita ngecek collide-nya. Jadi kita sekarang mau bikin countdown. Jadi kalau teman-teman perhatikan pas kita jalanin kode kita kan mole kita masih di sini ya. Jadi dia belum ngisi di salah satu tanahnya. Nah, kita mau bikin kayak semacam countdown gitu. Jadi kayak 5, 4, 3, 2, 1 dan nantinya dia langsung random milih salah satu dari tanah yang sudah disediakan. Oke, pertama kita bisa bikin function dulu untuk menampilkan teks di Pygame. Jadi untuk menampilkan teks di Pygame kita bikin fungsinya manual ya. Di Pygame tidak menyediakan function bawaan. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bikin function, kita kasih nama draw text. Dimana nanti kita butuh parameter. Oke, pertama adalah teks yang pengen kita tampilin. Kedua adalah font size-nya. Ketiga adalah font color. Dan keempat dan kelima adalah posisi X dan Y dari teks yang bakalan kita tampilin. Oke, setelah itu kita bisa bikin variable font, dimana kita bisa gunain pygame.font.sysfont. Nah, jadi kalau untuk sysfont ini, kita akan menggunakan font bawaan dari sistem. Oke, ini di sini kita kasih non aja, dan ini kita bisa kasih font size yang nanti bakalan kita kasih font size yang ada di parameter. Oke. Nah, setelah itu kita bisa bikin image font kita atau font surface, karena nantinya kalau pokoknya setiap kali kita mau nampilin sesuatu di Pygame itu dia disebutnya surface ya. Di font surface kita, nah kita bisa gunain variable font yang sudah kita buat di sini. Font, dan kita bisa gunain function render, dimana pertama itu adalah teks yang pengen kita tampilin. Lalu kedua adalah anti-aliasing. Anti-aliasing itu pada dasarnya untuk ibaratnya menghaluskan font teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan anti-aliasingnya itu adalah false, nanti fontnya itu akan sedikit kaku gitu. Oke, di sini kita kasih true aja. Dan argumen ketiga adalah font color. Kita ambil dari parameter. Lalu kita bisa screen, kita bisa tampilin deh font surface kita.
on surface, lalu posisi X sama Y nya nanti kita dapetin dari argumen function draw text. Oke. Nah, sebelum itu kita di sini kita butuh variable, kita kasih nama hitung mundur, dan nantinya dia akan menghitung mundur. Kita kasih nilai 5 aja, dan nantinya dia akan menghitung mundur sampai habis, dan setelah itu nanti tikus kita molnya itu bakal ngumpet di salah satu tanahnya. Oke. Hitung mundur. Dan sebelumnya kita juga butuh variabel, kita kasih nama last update, dimana kita kasih nilai adalah pygame.time.get text. Jadi apa ini maksudnya? Ini adalah pas terakhir kali pygame-nya itu update. Jadi terakhir kali frame-nya itu update. Jadi kita butuh ini, nantinya setiap kali ini kan frame terakhir update-nya ya. Jadi ini last frame terakhir update. Jadi setiap kali nanti kita update, nah kita pengen ngurangin hitung mundur ini. Oke, jadi kita kayak bikin countdown gitu. Oke. Nah, kita bisa ngelakuin itu di sini. Oke. Mungkin di bawah sini kali ya. Nah, karena ini kan yang last update-nya ya. Ya kan, dari mana sih? Ini dia. Ini kan yang pas last terakhir kali kita update. Jadi frame terakhir kali kita update. Nah, jadi kita bisa bikin variabel untuk frame terakhir kali update-nya. Jadi now ini bakal berisikan sama juga pygame.time.getText. Nah, dimana kalau untuk now ini adalah yang update saat ini. Jadi kan karena kita lagi di dalam game loop, otomatis dia kan bakal update terus menerus ya. Ya kan, bakal update setiap frame. Nah, nantinya kalau misalkan if last update if time saat ini dikurang last update itu lebih besar dari 1000. Kenapa 1000? Karena kita kan bakal ngurangin hitung mundurnya per detik ya. Jadi nanti 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misalkan dia lebih kurang dari 1000, dan kita bisa kasih tambahan misalnya, dan hitung mundurnya itu juga lebih besar dari 0. Jadi selama hitung mundurnya juga masih lebih besar dari 0, nah kita mau hitung mundur kurang 1. Oke. Dan kita juga mau random mole position. Jadi nantinya posisi tanahnya, posisi tikusnya, dia juga bakal milih posisi tanahnya random. Oke. Terus kita bisa tampilin teks kita, draw teks, dimana pertama adalah teks yang kita tampilin. Kita bisa convert ini variabel hitung mundur karena dia kan integer ya, ke string, gunain str hitung mundur. Lalu font size-nya 40 aja. Kalau kita kasih warna putih, dan untuk posisi X-nya kita bisa tulis setengah dari layar. Dan untuk Y-nya 20. Oke. Dan kita juga bisa cek di sini, kalau misalkan hitung mundurnya juga masih lebih besar dari 0, kita bakalan tampilin draw text-nya. Dan kalau enggak, kalau udah ibaratnya udah hitung mundurnya udah habis, jadi countdown-nya udah selesai, nah kita bakal tampilin ininya, mol kita, break kita. Oke. Sekarang coba kita jalanin kodenya. Nah, ini dia countdown kita sudah terbuat. Kenapa dia langsung muncul mol kita? Coba saya lihat dulu kodenya, mungkin ada yang salah. Oh iya, saya lupa. Jadi ini kan kita sudah ngecek nih, kalau misalkan waktu sekarang dikurang sama terakhir kali kita update lebih besar dari 1 detik ya kan, 1000. Ini kan dia kan 1000 milisecond ya. Ya, 1000 milisecond 1 detik. Nah, kita mau bikin last update-nya itu jadi now. Jadi yang frame sekarang gitu. Jadi terakhir kali kita update bakal diperbarui dengan yang updatean sekarang. Oke. Sekarang kalau misalnya kita coba jalanin lagi kode kita. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi tikusnya bakal langsung dia bakal langsung ngisi tanahnya. Jadi dia nggak mulai dari sini lagi gitu. Oke. Jadi dia nggak mulai dari awal lagi. Jadi dia nunggu 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu dia bakal mengisi salah satu dari tanah ini. Oke. Kita sudah berhasil membuat countdown dan bikin collision-nya. Oke, dan sekarang saya juga pengen nampilin maksudnya pengen menambahkan suara. Jadi setiap kali kita collide sama
mall kita, tikus kita. Nah, kita pengen ngasih suara. Jadi kayak biar kita tuh tahu nih kalau kita tuh berhasil memukul tikusnya. Oke, udah. Dan di sini saya sudah ada suaranya di sini. Mungkin nggak begitu kelihatan ya. Jadi kan nggak kelihatan. Di sini ini dia bong sfx.mp3. Untuk format MP3 sebenarnya sih nggak harus MP3 sih. Teman-teman bisa gunain OGG atau WAV ya. Tapi di sini saya gunain MP3. Untuk suaranya terserah teman-teman. Di sini saya gunain suara ini. Kalau teman-teman pengen gunain suara yang awal-awal kita download mungkin di GitHub-nya Sandika Gali itu, teman-teman juga boleh. Oke, sebelumnya kita perlu untuk kalau misalnya kita gunain suara, kita tuh perlu menginisialisasi dulu. Di sini kita ada pygame init. Nah, untuk suara itu kita di pygame tuh punya pygame.mixer.init. Nah, untuk menginisialisasi suara. Oke. Setelah itu kita bisa di sini kita kasih komen. Ya di sini bikin loud sound. Oke. Kemudian kita kasih misalkan bong sfx. Kita bisa gunain pygame.mixer.sound, dimana kita bakal ngambilin suara kita yang ada di folder image folder. Itu namanya adalah bong sfx.mp3. Nah, ini bong sfx.mp3. Nah, ini untuk image foldernya ini yang di video-video awal-awal ya nih dia. Jadi kita ngasih path ke folder image. Oke. Setelah kita inisialisasi dan sudah kita load suara kita, nah kita tinggal ke bagian sini dimana kita cek collision mall rec sama kursor mouse sama palu. Lalu kita bisa gini deh, tinggal bong sfx.play. Oke. Tinggal play. Sekarang kita jalanin kode kita. Jadi nanti setiap kali kita kena tikusnya bakal ada suara bongnya. Nah, itu dia suaranya. Ya, jadinya kayak suara kena dipukul gitu ya. Oke, jadi di video kali ini kita sudah berhasil membuat collision untuk untuk antara palu dan mallnya, dan kita juga sudah membuat countdown. Jadi dia tuh nggak mulai dari pojok kiri lagi ya, dan kita juga sudah berhasil menambahkan suara. Oke, jadi di video selanjutnya mungkin kita bakalan menampilkan skor kali ya. Jadi kan kita udah ngecek collision nih, jadi setiap kali kita klik mallnya kita bakal nampilin skor, dan kita juga bakal nampilin semacam waktu ya. Mungkin jadi biar kita tuh nggak bebas mukul mallnya gitu, kayak waktu mungkin beberapa detik gitu kan ya. Kalau tadi kan countdown gamenya bakal mulai, jadi kita bakal bikin waktu buat gamenya, dan nanti bakal kita kasih skor juga. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.